Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Descafrio dari Humas 5 dengan NPM 044119540. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok saya dengan judul Tantangan dan Peluang Humas di Era Digital. Semuanya terdiri dari 4 bab. Salah satunya latar belakang. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, pola kecenderungan masyarakat Indonesia untuk mengakses informasi juga mengalami perubahan. Saat ini masyarakat kita lebih senang menggunakan internet untuk mendapatkan informasi daripada membaca di media konvensional. Hal ini juga membuat para pengusaha industri media untuk melakukan inovasi dengan mengembangkan produk sesuai kebutuhan era digital, seperti membuat online new portal maupun berbagai aplikasi digital yang mudah diakses oleh publik secara mobile. Pada akhirnya, masyarakat Indonesia tidak lagi dapat melepaskan diri dari kegiatan komunikasi berbasis internet. Sejak pemerintahan Indonesia mengembangkan infrastruktur internet pada tahun 1980-an, jumlah pengguna internet terus meningkat. Hasil riset kerjasama antara Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia dengan Pusat Kajian Komunikasi Universitas Indonesia menunjukkan pertumbuhan pengguna internet di Indonesia yang terus meningkat secara signifikan. Hingga tahun 2014, dari total 252,4 juta penduduk Indonesia hingga 88,1 juta orang merupakan para pengguna internet. Dengan kata lain, sebanyak 28,6% penduduk Indonesia atau 1 dari 4 penduduk Indonesia merupakan mengakses internet. Internet memberikan praktisi PR kesempatan unik untuk mengumpulkan informasi, memantau opini publik tentang isu-isu, dan terlibat dari dialog langsung dengan publik mereka tentang berbagai masalah. Namun, banyak literatur akademi bernada miring yang mengungkapkan bahwa praktisi PR mereka ke arah elemen lain selain media relation dengan memaksimalkan internet. Begitupun juga yang dihadapi oleh para praktisi PR di Indonesia. Bagi para praktisi PR profesional, era digital yang ditandai dengan meledaknya jumlah pengguna internet di Indonesia merupakan tantangan tersendiri yang akan berdampak pada pengemasan strategi komunikasi mereka. Lanjut. Rumusan masalah. Tantangan dan peluang apa saja yang dihadapi Humas di era digital? C. Tujuan tulisan: mengetahui tantangan dan peluang-peluang Humas di era digital. Bab 2. Kemajuan teknologi semakin memudahkan hidup manusia, salah satunya dengan kemunculan internet dan teknologi digital yang semakin memudahkan konektivitas manusia dan juga penyelenggaraan informasi. Revolusi industri mengalami puncaknya saat ini dengan lahirnya teknologi digital yang berdampak masif terdapat kehidupan manusia. Revolusi industri terkini atau generasi keempat mendorong sistem otomatisasi di dalam semua proses aktivitas. Dunia saat ini sedang menghadapi perubahan industri keempat atau yang dikenal dengan industri 4.0. Istilah industri 4.0 pertama kali muncul di Jerman saat diadakan Hannover Fair 2011. Industri 4.0 diprediksi memiliki potensi manfaat yang besar, diantaranya mampu memahami kebutuhan penyelenggaraan secara individu. Proses rekayasa dan bisnis menjadikan dinamis. Mengambil keputusan menjadi lebih optimal, melahirkan model bisnis baru dan cara baru dalam mengkreasikan nilai tambah.
Sebelum munculnya industri 4.0 telah terjadi 3 revolusi industri yang ditandai dengan ditemukan mesin uap dan kereta api tahun 1750 sampai 1930. Selanjutnya penemuan listrik, alat komunikasi, kimia dan minyak tahun 1870 sampai 1900. Dan penemuan komputer internet dan telepon genggam tahun 1960 hingga sekarang. Penelitian menunjukkan bahwa banyak praktisi PR yang berjuang karena dampak media baru, terutama internet. Mereka tidak sepenuhnya dapat merangkul media baru. Dan bahkan sebagian dari mereka memiliki rasa takut terhadap pengguna teknologi baru. Ranah praktik PR juga bergeser dengan adanya internet sebagai media baru yang membawa peningkatan substansial pada kekuatan stakeholder dengan memfasilitasi komunikasi mereka dalam bentuk wadah yang berbeda. Karakter internet yang mencurahkan informasi digital secara cepat dan banyak juga dapat mengakses cuma-cuma telah mempengaruhi banyak aspek praktis dari PR. Meningkatkan siapapun yang memiliki akses internet mempunyai kemampuan untuk mempublikasi informasi yang berpotensi sebagai konsumsi global. Dalam dunia digital di Indonesia, halayak yang akan menjadi sasaran di komunikasi tentunya adalah pengguna internet atau netizen di Indonesia. Untuk itu, sebelum melangkah lebih lanjut pada pembahasan ini, penulis ingin menjabarkan terlebih dahulu mengenai karakteristik pengguna internet di Indonesia. Menganut hasil survei yang telah dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, bekerja sama dengan Pusat Kajian dan Komunikasi Universitas Indonesia, pada tahun 2014 berhasil menemukan beberapa karakteristik dan pengguna internet di Indonesia sebagai berikut. Berdasarkan usia, pengguna internet di Indonesia didominasikan usia 18 hingga 25 tahun dengan persentase mencapai 49%. Artinya, segmen pengguna internet terbesar di Indonesia adalah mereka yang termasuk kategori digital natives. Digital natives merupakan generasi yang telah lahir tahun 1980. Ketika internet mulai digunakan masyarakat secara luas, kategori usia ini memiliki karakter yang sangat aktif, menggunakan jejaringan teknologi digital yang memiliki kecakapan dalam mengoperasikan teknologi berbasis internet. Sedangkan yang berusia 26 hingga 35 tahun sebanyak 33,8%. Disusul usia 35 sampai 45 tahun dengan persentase 14%. Menurut jenis kelamin, pengguna internet Indonesia yang berjenis kelamin wanita lebih banyak menggunakan internet dibanding pria. Pengguna wanita 51%, sedangkan pria hanya 49%. Kaitan konten lebih lanjut terkait dengan konten yang paling banyak diakses oleh pengguna. 1. Sosial media mencapai 87,4%. 2. Search engine sebanyak 68,7%. 3. Instant messaging 59,9%. 4. Mencari berita terkini 59,7%. 5. Download dan upload video sebanyak 27,3%. Baik, selanjutnya ada berdasarkan profesi. Sementara itu, berdasarkan pekerjaan, mayoritas pengguna internet adalah netizen yang sudah bekerja atau wirausaha. Wira swasta sebesar
55%, disusul mahasiswa 18%, ibu rumah tangga 16%, pelajar SD, SMP, SMA 5%, dan yang tidak bekerja sebesar 6% mengakses semuanya. Bab 3. Tantangan humas di era digital. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi memungkinkan pengguna sebagai macam media yang untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada publik. Kemajuan teknologi telah memunculkan apa yang dikenal dengan sebutan internet, yang menjadi salah satu media baru dan mulai banyak digunakan saat ini. Internet merupakan sebuah jalur informasi bebas hambatan yang dapat menjangkau jutaan orang di seluruh dunia. Menurut Khatib Center dan Brown 2007, internet merupakan revolusi komunikasi yang sangat luas dan mendalami dunia digital. Telah mengubah komunikasi di antara organisasi dengan berbagai publik yang berbeda-beda. Menghadapi perbedaan mengenai karakteristik, latar belakang, dan kebutuhan publik, mengakibatkan berbeda pula produksi komunikasi, distribusi, penyampaian, dan penyimpanannya. Semua organisasi, baik pemerintah maupun swasta, yang menyediakan jasa dituntut untuk terus-menerus melakukan perbaikan, penyempurnaan, dan bahkan strategi-strategi baru dalam menghadapi publik. Maka, dari itu, pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di era digital membuat pola masyarakat dunia berubah dengan cepat. Sehingga seorang humas memiliki tantangan yang dihadapi dalam perkembangan ini. Tantangan yang dihadapi oleh praktisi PR atau humas di era digital saat ini: 1. Humas harus dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi informasi yang cepat dan dinamis. 2. Humas tidak cukup hanya menyampaikan informasi saja, tetapi harus memiliki sistem monitoring yang dapat menjaga komunikasi melalui digital media agar tidak keruh-keruh engagement. 3. Humas harus dapat mengolah data yang berkembang di media sosial menjadi informasi penting sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi komunikasi. 4. Model komunikasi bukan lagi two-step communication, tetapi multi-step communication. Berarti tidak cukup hanya dengan menguasai media massa saja, tetapi di media sosial individu saat ini memiliki kekuatan yang mempengaruhi publik, walaupun tidak sebesar media massa. Terakhir, bertumbuhnya high-tech komunikasi internet, investor relation, manajernya, perusahaan, hingga profesional, service, dan publik affairs bertumbuh di sektor tersebut. Tentu saja akan berdampak pada pengusaha yang harus dihadapi oleh para profesional PR. Sebab itu, aktivitas PR yang meraktif sangat dibutuhkan untuk membangun sebuah brand terlebih dahulu di era digital yang semakin heterogen dengan tampilan new audience, new relation, new tool, serta new standard. Selanjutnya ada peluang-peluang humas di era digital. Melihat ke belakang dengan berbagai pengalaman di dunia public relation atau PR, saya mengamati bahwa selama bertahun-tahun PR telah menampilkan berbagai wajah melalui media komunikasi yang efektif. Ini sangat sesuai dengan fungsi dasar PR untuk menyampaikan atau mengomunikasikan
pesan kunci terkait apapun produk bisnis, organisasi, kegiatan, upaya. Dengan menggunakan pemberitaan di media cetak maupun elektronik, kini dengan perkembangan teknologi yang merubah hampir setiap aspek komunikasi dan interaksi, apakah PR masih bisa menjalankan fungsi seperti sekarang? Dalam sebuah tulisannya, Forbes Nocross 2018 menyatakan, tak perlu diragukan bahwa PR masih akan berusaha dan berpengaruh secara terus-menerus dan sanggup bertahan di tengah perjalanan waktu. Menurut dia, perusahaan-perusahaan di masa mendatang akan semakin ambisius menjangkau pelanggan dan nasabahnya dengan fokus yang lebih spesifik pada membangun dan memperoleh perhatian lebih. Semakin meningkatnya penggunaan internet membuat manusia kini semakin nyaman mengakses apapun melalui media dalam jaringan atau daring. Termasuk tentu informasi. Bagi dunia PR, internet merupakan media komunikasi terbesar dan akan tetap ada hingga revolusi teknologi berikutnya tiba. Jadi, alasan internet memberikan peluang atau kesempatan PR dalam era digital ini seperti: 1. Teknologi digital menjadi alat untuk mempermudah dalam menjalankan aktivitas kehumasan. 2. Komunikasi melalui media sosial merupakan peluang bagi humas dan menyampaikan informasi lebih cepat dan menjadi media untuk membangun kepercayaan publik. Harus didukung sistem monitoring yang berbasis data agar informasi valid dan tidak multitafsir. 3. Bisa menghemat biaya atau kos untuk melaksanakan kegiatan PR. 4. Jangkauan pasar bisa meluas kemana-mana. 5. Dapat berinteraksi dengan dua arah. 6. Dapat mempermudah program PR dalam mensosialisasikan program yang sudah dibuat oleh perusahaan. 7. Memiliki data bahwa berdasarkan perangkat akses, 85% pengguna internet Indonesia melakukan akses dengan menggunakan mobile phone. Maka, pertimbangan memiliki mobile seat serta mobile application merupakan sangatlah penting dan semakin memperluas serta mempermudah para orang yang melakukan akses tersebut. Selain itu, bagi seorang marketing komunikasi sudah saatnya untuk memvisikan sebagian budget belanja iklan mereka untuk mengiklankan melalui platform aplikasi mobile phone, sehingga akan dapat terakses dimanapun dan kapanpun pengguna mobile phone berada. Bab 4. Penutup. Kesimpulannya dari kami adalah dengan munculnya era digital sekarang, masyarakat dunia jarang sekali mencari informasi melalui di media konvensional. Cukup melalui internet semua bisa tahu informasi yang terjadi saat ini dengan mudah dan cepat. Tantangan yang dihadapi oleh praktisi PR atau humas di era digital seperti: 1. Humas harus dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi informasi yang cepat dan dinamis. 2. Humas tidak cukup hanya menyampaikan informasi saja, tetapi harus memiliki sistem monitoring yang dapat menjaga komunikasi melalui digital media agar tidak keruh manajemennya. Peluang-peluang humas di era digital. Melihat ke belakang dengan berbagai pengalaman di dunia public relation, saya mengamati bahwa selama bertahun-tahun PR telah menampilkan berbagai wajah melalui media komunikasi yang efektif. Nocross
memang menyebut PR bukanlah iklan yang lebih mengutamakan promosi, tetapi lebih pada storytelling, mendongeng yang bertujuan membentuk citra. Di tengah perkembangan seperti ini, praktisi PR harus terus membaca dan meneliti secara cerita serta memberitakan yang menjadi target pasarnya. 3. Komunikasi melalui media sosial memberikan peluang bagi humas untuk menyampaikan informasi lebih cepat dan menjadikan media sosial untuk membangun kepercayaan publik. Harus didukung sistem monitoring yang berbasis data agar informasi valid dan tidak multitafsir. Baik, terakhir ada saran kami dari kelompok kami adalah sebaiknya melihat ke belakang dengan berbagi pengalaman di dunia public relation. Saya mengamati bahwa selama bertahun-tahun PR telah menampilkan berbagai wajah melalui media komunikasi yang efektif dan semakin meningkat pengguna internet, membuat manusia kini semakin nyaman mengakses apapun melalui media dan jaringan daring. Baik, mungkin segitu saja dari saya, Diodes Kavrio. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.